jujur, peduli, kerja keras, tanggung jawab, toleransi, persahabatan, dan cinta damai. Walaupun kehidupannya serba kekurangan. Suatu hari bermodal uang 200 keping, Cipa berjalan kaki menuju pasar kota untuk membeli jagung sebagai modal dagangannya. Dalam perjalanan, ia melihat ada seorang laki-laki yang menghisap kucing. Hati Cipa sedih sekali. Duh, tolong jangan bunuh dia, Tuan. Berikan kucing itu, saya akan tebus dia dengan uang 50 keping. Pintanya, laki-laki kejam itu setuju. Cipa pun pergi bersama kucingnya. Tak jauh dari sana, dia melihat ada seekor anjing dipukuli oleh seorang laki-laki. Sama seperti sebelumnya, Cipa menawarkan kesepakatan untuk menukar anjing malam itu dengan uang 50 keping. Sekarang, ia melanjutkan perjalanannya bersama kucing dan anjing. Di tengah hutan menuju pasar, Cipa bertemu warga yang ramai-ramai memukuli ular besar. Ular itu membeli bebek yang mungkin punya mereka. Cipa masih mempunyai uang 100 keping di kantongnya. Ia mengambil sebagian untuk ditukar dengan ular besar yang kesakitan. Mendekati pasar, Cipa melintasi persawahan. Ia lagi bertemu orang yang menyakiti hewan. Saat itu, warga berlari-lari mengejar seekor tikus perusak padi. Lalu menghajarnya penuh marah tanpa ampun. Cipa merelakan 25 keping uangnya untuk ditukarkan dengan tikus kecil yang babak belur. Saat tiba di pasar kota sore hari, Cipa menggunakan sisa uangnya sebanyak 25 keping untuk membeli makan yang cukup buat ia dan hewan-hewannya. Tujuan utama membeli jagung batal terlaksana. Orang-orang di pasar heran melihat ada seorang pemuda yang berjalan diikuti kucing, tikus, anjing, dan ular. Mereka melapor pada raja yang langsung memanggil Cipa ke istana. Mendengar asal-usul hewan-hewan itu, raja bersimpati pada Cipa. Ia menyuruh Cipa menginap 1 malam di istana sebelum pulang menemui ibunya. Malam itu, ular besar yang ditolong Cipa mendekati Cipa. Ia berbisik. Besok, saat melewati hutan tempat Cipa menyelamatkannya, akan muncul seekor ular besar betina bernama Naga Gombang. Jangan takut karena dia adalah ibuku. Dia pasti memintaku kembali. Turuti saja dan minta dia membayar tebusan. Ibuku ganas, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang yang menyerahkan dharma seperti kamu. Pesan ular. Paginya, Cipa meninggalkan istana menuju desa. Raja membekalinya sejumlah uang, kain, dan 10 ikat jagung. Saat sampai di hutan tempat Cipa menemukan ular, muncul Naga Gombang. Cipa hampir diserang. Lalu ia ingat pesan si anak ular semalam. Ia meminta tebusan sebelum melepaskan ular yang dibawa itu. Ambil cincin emas di ekorku sebagai tebusan. Semua barang yang digosok dengan cincin itu akan berubah menjadi emas, kata Naga Gombang. Cincin ajaib itu mengubah kondisi ekonomi Cipa dan ibunya. Mereka kini hidup berkecukupan. Naga Gombang tidak membuang. Cincinnya memang benar bisa
selamanya. Suatu hari, cincin emas ajaib patah saat digunakan ibu menumbuk padi. Cipak membawanya ke tukang emas untuk diperbaiki. Saat kembali, cincin itu sudah tidak sakti lagi. Tukang emas ternyata menukarnya dengan cincin lain yang persis sama. Ia tahu keajaiban cincin itu dan ingin memilikinya. Malam hari, kucing, anjing, dan tikus pergi mendatangi rumah tukang emas. Kucing dan anjing berjaga-jaga. Tikus bertugas mencari cincin sampai ketemu. Ia melubangi peti dan menarik kayu menggunakan giginya. Lalu mendapati cincin itu disembunyikan dalam sebuah peti. Mereka segera pulang membawa cincin ajaib. Inilah balasan ketiganya atas kebaikan Cipak yang telah menyelamatkan mereka di pertemuan pertama dulu. Suatu siang, Cipak menghadap pada raja untuk berterima kasih. Penampilan Cipak yang mendekil kini berubah rapi dan bersih. Raja menerima Cipak dengan baik, bahkan berniat mengambil Cipak yang bukan keturunan bangsawan sebagai menantu. Cipak akhirnya dinikahi dengan Misroja, putri sang raja. Inilah akhir dari kisah Iceket Cipak, pemuda jujur yang mendapatkan banyak kebaikan karena taat menjalankan dharma sesuai ajaran Hindu. Sekian dari cerita saya tutup dengan para mesanti.